Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Mas Bro dan sahabat semua, salam sehat selalu, salam sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Setiawan di channel YouTube saya Eko Setiawan YT. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan ya, jadi kelebihan sapi Bali dan kelemahannya sapi Bali. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang keuntungan ya atau kelebihan kita melihara sapi Bali, dan saya juga menjelaskan tentang kelemahan kita memelihara sapi Bali. Oke, langsung saja saya bahas Mas Bro ya, disimak baik-baik khususnya untuk yang pemula yang baru mulai mau beternak sapi Bali. Jadi akan saya bahas dengan tuntas di video kali ini. Sambil Mas Bro melihat penampakan sapi-sapi saya, sambil juga menyimak dengan baik-baik penjelasan dari saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kelebihan kita melihara sapi Bali. Dan saya juga jelaskan ada 3 kelemahan dari sapi Bali. Jadi mempunyai 5 kelebihan tapi juga mempunyai 3 kelemahan kita melihara sapi Bali. Ini menurut pendapat saya. Jadi setiap peternak, setiap pemelihara itu berbeda-beda ya. Nanti kita sharing-sharing saja, kita bukan untuk saling menjatuhkan ya, tapi kita saling berbagi informasi. Jadi sesama peternak, sesama pemelihara sapi Bali bisa sharing-sharing dan tukar pengalaman. Ini adalah pengalaman-pengalaman saya. Juga nanti Mas Bro juga bisa sharing-sharing pengalaman Mas Bro. Oke, langsung saja kita bahas, disimak baik-baik ya Mas Bro. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan pelihara sapi Bali ya, jadi kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu tulangnya sedikit. Kandungan daging sapi lebih banyak, kandungannya bisa mencapai 60%. Nah, bila dibandingkan dengan sapi jenis lain itu hanya mencapai 55% atau perkakasnya Mas Bro ya, berat bersihnya. Nah, kemarin dari Mas Bro ada yang memprotes saya. Justru saya senang tuh ya diprotes, justru saya jadi tahu ya. Jadi ternyata perkakas itu adalah berat bisa separuhnya ya, jadi separuhnya dari berat sapi itu. Jadi saya senang sekali ada yang komen di video saya yang menjelaskan itu bahkan secara detail betul ya. Jadi saya justru malah dapat pengetahuan ya. Nah, disinilah kita berbagi pengalaman, kita upload di YouTube. Jadi sinilah tempat kita bukan saling menjatuhkan tapi saling berbagi informasi. Jadi saya tidak ada rasa istilahnya dihina atau terasa diajak, enggak. Justru saya malah senang Mas Bro, karena pengalaman-pengalaman itulah yang kita jadikan acuan praktek langsung ya. Jadi Mas Bro yang memprotes saya itu adalah praktek langsung, jadi saya bisa tahu dan akhirnya saya jadi mengerti gitu Mas Bro ya. Itu adalah yang pertama kelebihannya. Kemudian yang kelebihan yang kedua, harganya yang murah Mas Bro ya. Jadi sapi ini harganya murah sehingga lebih mudah terjual. Apalagi pada saat Idul Adha itu banyak yang beli jenis sapi Bali ini. Kemudian biasanya pada acara resepsi pernikahan, acara khitanan ya. Biasanya juga ada acara lagi yang ketiga itu biasanya kekah ya. Kekah yang biasanya kan sampai 7 orang, berapa orang itu mungkin dari kecil, waktu kecil belum dikekahkan. Nah, kemudian ketika sudah
dewasa punya uang, dia beli sapi 7 ekor sama anak-anaknya. Jadi 7 orang ya. Jadi kalau kambing kan satu untuk 1 orang. Nah, sedangkan sapi ini bisa untuk 7 orang. Ya sama sih untuk kayak seperti hari kurban ya. Jadi 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Nah, itulah keunggulan dari kelebihan dari sapi Bali yang kedua. Nah, setelah itu juga timbang hidup ya Mas Bro ya. Timbang hidup itu bisa laku terjual itu harganya 62.000 ya. Lebih murah dibandingkan dengan saya bandingkan dengan jenis sapi limosin itu sampai timbang hidup ya. Itu per kilonya 80.000. Nah, itu ya beda 18.000 selisih harganya Mas Bro ya. Itu kelebihan yang kedua ya, kelebihan dan keunggulannya yang kedua. Kemudian yang ketiga, di usia 2 tahun itu sudah siap beranak Mas Bro. Jadi kalau kita membeli sapi di usia 2 tahun, sapi betina kita itu sudah siap beranak ya. Jadi siap untuk dikawinkan. Nah, jadi ketika umur jalan 3 tahun itu biasanya sudah mempunyai anak ya. Nah, itu khususnya untuk cocok untuk kita yang ingin melipat gandakan keuntungannya ya, yaitu dengan memelihara sapi ya. Jenis sapi Bali ini karena mudah beranak tadi ya. Jadi usia 2 tahun itu sudah biasanya minta kawin. Nah, di usia 3 tahun itu biasanya sudah punya anak. Nah, yang kelebihan yang keempat itu dia mempunyai dagingnya yang padat. Kemudian rendah lemak. Nah, kaya dengan protein dan gizi sudah pasti Mas Bro ya. Karena sapi ini kan diliarkan ya. Kebanyakan diliarkan, ya itu ya lah yang menyebabkan dagingnya itu padat ya. Meski dikombor pun tetap kalau perbandingannya 50-50 aja tetap bagus ya, padat dagingnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu tidak mudah terserang penyakit Mas Bro. Ya, jadi tahan terhadap penyakit demam, panas dingin, masuk angin. Ya, sudah banyak saya jelaskan di video-video sebelumnya ya Mas Bro ya. Nah, itu adalah kelebihan dari kita melihara sapi Bali. Jadi sebenarnya masih banyak Mas Bro ya, tapi saya jelaskan 5 saja karena singkat videonya ini hanya durasinya 10 menit, jadi saya singkat saja. Nah, kemudian jenis sapi Bali ini mempunyai kelemahan Mas Bro ya, yang Mas Bro perlu ketahui. Jadi mempunyai kelemahan. Jadi ada 3 kelemahan ya dalam video tadi saya jelaskan. Yang pertama, kelemahan yang pertama, meski unggul di beberapa aspek, sapi Bali ini memiliki kelemahan yang menyebabkan sapi ini kurang populer atau terkenal atau jarang yang memilih biasanya ya. Dia lebih memilih sapi-sapi Brahman, Lemosi, semental dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, ukuran tubuhnya kecil ya. Kalau diajak kontes itu sudah pasti kalah ya jenis sapi Bali ini. Kemudian jumlah daging sudah pasti kalah. Anunya ya, jumlah bobotnya keseluruhannya. Kemudian yang kedua, produksi susu rendah ya, makanya jarang orang menenakkan sapi Bali ini diambil susunya. Ya karena memang sapi ini tidak bisa diperah ya, diambil dijual susunya tidak ada. Makanya jenis sapi Bali ini kelemahannya tidak bisa susunya itu rendah. Nah, maka tidak ada yang dijadikan sapi perah. Nah, Mas Bro itu ya, Mas Bro ya. Kemudian yang terakhir ini memang yang sering banyak ditanyakan oleh Mas Bro dan sahabat semua ya, yaitu punya penyakit khusus ya yang sangat berbahaya. Nah, penyakit itu namanya jembrana atau virus jembrana. Jadi kalau sapi Bali ini itu sangat rawan kalau kena penyakit dengan namanya virus jembrana.
Makanya kalau sudah kena satu, itu satu tuh harus dipisah. Dan bahkan kalau sudah satu kena itu biasanya akan menular jika satu sapinya itu tidak